Kenapa miras minum main judi? Takdir. Allah nakdirin gue begini kali. Orang begitu kita mesti giniin bang. Pukul. Lu ngapain mukul gua? Takdir. Biar doa kita khusyuk Tat. Karena kita kalau lagi doa nih, ada orang lewat aja, doa jadi khusyuk kan, jadi kesel sendiri. Ngapain sih orang lewat depan kita lagi doa ya kan? Apa kita selengkat aja tuh orang biar jatuh Tat. Amal soleh bisa merubah takdir buruk menjadi takdir yang baik. Diam juga kan Allah ngerti. Cuman ada yang bagus ngangkat tangan begini. Sebab apa? Doa ketika kita ngangkat tangan sama biasa aja begini dalam hati lebih cepat dikabul ketika kita mengangkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Kici Aduy dalam program Dengar Kata Ustadz. Dengar dong. Alhamdulillah. Yang pastinya akan tayang di channel Beranda Islami. Alhamdulillah. Sekarang kita ada kedatangan 3 tamu spesial. 3-tiganya ini Ustadz kembar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cerah banget Ustadz. Iya nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak ini apa wadah kue nih. Ya, kayak kue subuh Tat. Kayak betul. Ini kita ngejanjiin tapi senada baju kita bang. Bener Tat. Senada kita ya. Senada. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati. Senada itu bang. Bener Tat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tat, tema hari ini takdir dan doa saling mendahului. Itu artinya gimana Tat? Jadi gini, takdir itu bisa diubah dengan doa. Jadi bisa saling mendahului antara takdir dan doa. Yang tadinya harus begini, ternyata kita berdoa, ya Allah jadikan saya begitu, jadi begitu. Paham nggak? Paham Tat. Ya begitu. Singkat banget Tat. Iya. Intinya semuanya udah Allah atur, tapi ada juga takdir yang bisa dirubah. Takdir yang bisa dirubah dengan doa. Dan ketika doa pun jangan sampai maksa banget, ya Allah pokoknya gini harus, ya Allah jangan sampai. Itu namanya doa yang nggak punya adab, kurang ajar sama Allah. Kurang ada ya. Ngatur-ngatur sama Allah. Benar. Udah deh pokoknya takdir kita begini, jalanin aja, ikhlas, ridho, baik sangka sama Allah. Insya Allah hati tenang, hidup pun enak. Jangan neko-neko, Allah nyuruh begini, udah turutin aja. Allah nyuruh begini, jangan begini, kita jangan lakuin. Insya Allah hidup kita akan tentram, adem, dan yang pasti Allah makin cinta sama kita. Alhamdulillah. Nah, ketika berdoa itu kita harus punya yang namanya sikap menerima. Karena kalau tidak punya sikap itu, ketika Allah menunda permintaan kita, kita yang ada kecewa bang. Aduh, udah doa siang malam kok Allah gak ngasih sih. Akhirnya doanya berhenti. Gitu. Sikap menerima itu harus ada pada setiap diri manusia. Ketika Allah takdirkan, oh qadarullah hari ini kita dapat musibah, terima. Dapat takdir dibohongin orang, terima. Karena jika kita tidak menerima rasa sakit yang datang, maka kita akan lebih sakit lagi. Jadi kalau kita menerima, ya sudah plong gitu. Karena ada penelitian, orang yang menerima takdir, orang yang memaafkan itu hidupnya jauh lebih sehat. Gitu, lebih sehat, lebih bahagia gitu. Kalau enggak menerima kan jatuhnya jadi dendam ya. Dendam, jadi bawa penyakit. Ketika Allah takdirkan kita misalkan seperti teman-teman kita yang lagi terkena bencana, gempa, banjir segala macam. Sikap yang paling utama apa? Ridho. Terima takdir ini, terima kenyataan ini. Kenapa? Kalau kita nggak ridho, mau kepada siapa lagi kita minta pertolongan? Benar. Allah yang ngasih ujian, kita nggak ridho, kita nyari pertolongan lagi ke siapa? Ridho dengan apa yang Allah beri. Kalau udah ridho tuh bawaannya tuh enak, nggak buruk sangka sama Allah. Orang kalau udah buruk sangka, hidupnya nggak tenang. Kenapa sih Allah begitu? Kenapa sih Allah begini? Justru ketika dapat musibah, kita syukuri, ya Allah alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi penghapus dosa-dosa saya. Amin. Karena ketika ada orang ditakdirkan sama Allah mendapatkan musibah, itu ada 2. Yang pertama, Allah angkat derajatnya. Yang kedua, Allah hapus dosanya. Tapi beda cara pandang ya. Ketika kita kena musibah, kita harus begini biar kita tuh gak sombong.
dosa apa yang saya lakukan sehingga Allah kasih saya musibah seperti itu. Itu cara pandang kita ketika kita dapat musibah. Tapi ketika teman kita orang lain dapat musibah, jangan bilang begini, dosa apa yang mereka lakukannya sehingga Allah kasih musibah. Jangan. Cara pandang kita rubah. Oh, Allah sedang ingin mengangkat derajat-derajat mereka. Gitu. Subhanallah. Karena kan ketika yang pertama kita ikhlas menerima ridho, yang kedua adalah kita husnuzon sama Allah. Kan di balik musibah pasti ada sesuatu yang Allah akan berikan. Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Besarnya suatu ganjaran, kebahagiaan yang Allah akan berikan kepada kita, pahala yang besar kepada kita sesuai dengan musibah yang Allah berikan, ujian sama kita yang Allah berikan. Makin berat ujiannya, makin banyak nanti kesenangan yang Allah berikan. Kayak orang mau naik kelas kan kudu ngikut ujian dulu. Masa mau naik kelas kagak ngikut ujian? Punya orang dalam dia berarti. Ujian dulu baru naik kelas. Oh, kita harus berhusnuzon. Mungkin setelah ini Allah akan berikan banyak kemudahan. Allah uji dulu, lulus kita naik kelas. Gitu. Qadarullah. Nah, orang-orang kadang nanya, qadarullah apaan sih? Qadarullah artinya adalah takdir Allah. Takdir Allah. Semuanya sudah Allah tentukan. Nah, kita ngumpul gini juga namanya qadarullah. Jadi nggak ada yang namanya, bang Kici kebetulan nggak ada kebetulan teteh. Nggak ada yang kebetulan. Mama Allah udah direncanain ngumpul di sini semua gitu sebelum teteh. kita lahir tuh. Benar. Kita udah ditakdirin bakal ketemu di sini. Qadarullah. Kalau insya Allah apa? Qadarullah insya Allah dua kalimat yang berbeda. Insya Allah jika Allah mengizinkan atau menghendaki. Makanya kalau kita janji sama orang biasain ngomong insya Allah. Tapi jangan kebangetan suka ngumbar insya Allah. Insya Allah yang kita ucapkan nanti akan ditagih di akhirat. Ntar kita mau ini insya Allah. Padahal kita nolak. Benar. Ya, itu kesalahan sekarang. Kalimat insya Allah kita gunakan bukan kita. Saya gunakan buat menolak orang. Harusnya kalau kita memang iya enggak begitu. Kalau pakai swear ya jatuh. Kadang orang udah bohong pakai demi Allah lagi. Itu nggak boleh teteh. Oh, double dosanya itu. Dosanya double ya. Jadi ketika kita dikasih takdir, diberikan musibah sama Allah, kita perbanyak baik sangka. Oh, Allah ngasih takdir begini kepada saya karena Allah tahu kita mampu melewatinya, kita mampu mengembannya. Bisa jadi ketika Allah kasih ke orang lain, dia nggak mampu. Jadi Allah kasih ke kita, justru bersyukur. Banyak-banyak bersyukur, sabar, menghadapi takdir, ujian yang Allah berikan. Insya Allah hidup kita tuh enak banget. Jangan sampai juga begini nih, ditanya, Dul, kenapa nggak sholat? Takdir. Allah udah nakdirin gue malas sholat. Salah itu, ini salah orang menafsirkan takdir. Kenapa miras minum main judi? Takdir. Allah nakdirin gue begini kali. Orang begitu kita mesti giniin bang. Duk pukul. Lu ngapain mukul gua? Takdir. Allah udah nakdirin gue mukul lu gitu. Iya benar. Jadi jangan sampai menyalahartikan arti takdir. Takdir, ya benar. Itu. Tapi di setiap takdir yang kita tidak sukai itu ada penghapusan dosa dari Allah. Karena ada ulama yang memberikan nasihat seperti ini. Ada dosa yang bisa gugur karena sedekah. Ada dosa yang bisa gugur karena istighfar. Tapi ada dosa yang nggak bisa gugur kecuali dengan musibah yang Allah berikan. Jadi ketika kita ngeliat ada teman kita dapat musibah, kecelakaan, waduh mobil barunya rusak nih, alhamdulillah, jangan. Bisa jadi dengan musibah itu Allah lagi hapusin dosa-dosa dia. Justru kita menghina dia, kita yang dapat dosa. Nauzubillah min dzalik. Nah, seperti yang dibilang tadi, takdir dan doa saling mendahului. Karena takdir bisa dirubah dengan doa. Nggak semua takdir, ada takdir yang benar-benar udah ketentuan plek dari Allah. Misalkan Bang Edir, Bang Stephen. Sam ya. Iya, Samsudin. Samsudin. Iya. Ada takdir yang nggak bisa dirubah. Salah satu contohnya apa? Terlahir dari keluarga, misalkan Bang Adi sekarang nggak bisa, udah lahir, ya Allah lahirin saya dari keluarga ini, nggak bisa. Nggak bisa ya. Udah terlahir begini nih, ya Allah putihkan saya, nggak bisa. Nggak bisa ya. Kecuali disiram cat aja bisa baru tuh. Jadi ada juga takdir yang bisa dirubah dengan doa. Misalkan hari itu harusnya dia sial. Hari itu harusnya dia sial. Misalkan dia ketabrak mobil kah,
kecopetan kah, tapi berkat doa, ya Allah, hari ini saya mau keluar nih ya Allah, hari ini saya mau berpergian ya Allah, jaga ya Allah. Dengan begitu bisa merubah takdir kita yang tadi awalnya mau kecelakaan jadi kecelakaan. Ada juga takdir bisa dirubah dengan cara Sedekah. sedekah. Makanya juga jadi 3 yang bisa merubah takdir. Pertama sedekah, yang kedua tadi apa? Doa. Yang ketiga amal soleh. Amal soleh itu bisa merubah takdir yang awalnya buruk menjadi baik. Contoh, ini kisah nyata. Ada sebuah maskapai yang punya unit pesawat baru. Nah, dia ingin uji coba dengan beberapa mengundang tokoh-tokoh penting untuk naik di pesawat itu. Nah, ada salah satu orang itu penerbangan pagi, sementara mepet dengan waktu sholat subuh. Subuh udah datang nih. Kayaknya bentar lagi nih bisa sempetin sholat. Kemudian dia sholat, nggak tahu kenapa jadwalnya berubah lebih cepat. Ketika dia udah selesai sholat, pesawat udah naik. Dia bilang, aduh, harusnya kalau gua tadi Ikut berangkat pasti bisa bareng mereka. Tapi kenapa sholat dulu? Gitu. Tapi ternyata pas siang-siang dia dapat lihat di berita itu pesawat jatuh. Dan dia baru bersyukur di situ, alhamdulillah ya Allah. Coba tadi saya nggak sholat, saya bisa jatuh bersama mereka. Alhamdulillah tadi saya sholat sehingga Allah selamatkan saya. Itulah maknanya daripada amal soleh bisa merubah takdir buruk menjadi takdir yang baik. Makanya guru-guru kita ngajarin tuh sebelum kita bepergian doa dulu. Kemudian sholat sunnah sebelum safar, ada tuh sholat sunnah ya sebelum kita bepergian. Kemudian sebelum bepergian kita tutup dengan sedekah. Saya namanya sedekah bisa menghindarkan kita, menjauhkan kita dari bala gitu. Kalaupun terjadi sama kita, Allah jaga gitu. Kalaupun ternyata sudah doa, udah sedekah, masih kejadian kecelakaan, harus tetap baik sangka atas takdir tersebut. Bisa jadi yang seperti disampaikan tadi, Allah pengen ngapus dosa kita. Karena segala sesuatu kejadian itu terjadi udah atas izin Allah. Misalkan ada orang nih, udah niatnya mau celakaan kita nih, masang jebakan di ujung nih, entah itu apa, ranjau segala macem lubang biar kita masuk. Tapi Allah nggak izinin, nggak bakal kejadian itu, nggak bakal kejadian. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita itu atas izin Allah. Bisa jadi pas kita mau kesana dia udah siap-siap nih ngeber motor menabrak kita. Ternyata orang tua kita manggil, nah gas di rumah habis beliin ya. Dia taat sama orang tua, takzim dengan orang tua, hitungannya apa? Amal soleh kan? Bisa ngubah takdir. Dia pergi ke orang tuanya, layanin orang tuanya. Karena ini orang nunggu lama, ini orang gak kalau muncul-muncul ya. Akhirnya nggak jadi dinabrakin ke kita. Jadi takdir bisa diubah dengan amal soleh, doa dan sedekah. Ya Allah. Pak Ustadz, mau nanya dong, kan kita lagi ngomongin doa nih. Nah misalnya nih kita gedek banget sama satu orang nih, terus kita mau nggak berani nih kalau misalnya kita mau berantemin gitu, takut gitu. Cuman kita sabar. Cuman kita doain yang buruk-buruk deh buat dia, itu boleh ya Pak Ustadz? Siapa nama temannya? Jangan ya Pak Ustadz, nanti ketahuan dong. Saya minta nama, minta foto, taruh sini. Garansi 2 jam mati dong. Disantet. Ya saya mau lihat aja, mau lihat orang ini namanya ini saya doain, bin siapanya saya doain gitu. Itu benar. Jadi kan maharnya saya ikhlasnya aja. Pernah dengar nggak Bang, doa orang zalim tuh doa orang yang terzalimi itu makbul. Doa orang yang dizalimi Allah kabulin. Pernah dengar kan ya? Nah, sama kita pertanyaannya, kalau doa yang jelek-jelek gimana gitu ya. Ketika kita lagi dizalimi orang, Allah kasih satu kesempatan doa yang bakal Allah kabulin. Pasti Allah kabulin. Kita doain yang jelek-jelek kan sayang. Lebih baik kita doain buat diri kita sendiri, ya Allah, jadikan saya orang yang lebih baik, lebih sabar, rezekinya luas, sehat terus begitu. Dia terlalu sia-sia, terlalu murah banget ketika satu kesempatan doa mustajab Allah kasih cuma buat doain dia celaka. Kita dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Dia celaka, kita gitu aja. Tapi ketika kita doain, ya Allah, bikin dia berubah, lembutkan hatinya, wah itu dampaknya luar biasa. Dia berubah, silaturahim nyambung, apalagi kalau kita doa-doa yang lain. Dan yang paling bahaya itu begini, kita doain orang, ternyata doa itu balik ke kita. Sejatinya ketika kita berdoa, ya Allah,
sehatkan Bang Kicuy Amin. dan juga kloninya. Kloni apaan? Kloni. Dan teman-temannya. My friend. Kan saya doain Bang Kicuy nih sama teman-temannya. Sebelum Allah sehatkan Bang Kicuy, Allah sehatkan dulu kita. Amin. Itu doa seperti itu akan balik pada kita. Takutnya ketika kita berdoa, ya Allah bikin dia celaka. Sebelum Allah bikin dia celaka, Allah celakakan dulu diri kita Ya sendiri. Allah.